Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Putri Cahyani. Kali ini kita akan belajar tentang sel, unit terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel ada banyak organel yang punya tugas khusus, layaknya anggota tim yang bekerja sama agar sel bisa hidup. Yuk kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama, mitokondria adalah organel penghasil energi ATP yang disebut juga powerhouse of the cell, yang berfungsi sebagai respirasi seluler yang menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen. Terletak tersebar di sitoplasma sel eukariotik, banyak terdapat pada sel yang membutuhkan energi tinggi, misalnya sel otot dan hati. Yang kedua, ada ribosom. Adalah organel kecil tanpa membran yang tersusun atas RNA dan protein, yang berfungsi sebagai sintetis protein, yang terletak menempel di retikulum endoplasma kasar atau REK, atau bebas di sitoplasma. Yang ketiga, ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Adalah organel membentuk tumpukan kantung pipih yang berfungsi sebagai modifikasi, pengemasan, dan mendistribusi protein serta lipid yang membentuk lisosom yang terletak dekat nukleus dan RE. Yang keempat, ada lisosom. Adalah organel berupa kantong berisi enzim hidrolit yang berfungsi sebagai pencernaan intraseluler, mengurangi zat organel rusak atau benda asing, yang terletak di sitoplasma sel hewan, yang pada umumnya tidak ada pada sel tumbuhan dewasa. Yang kelima, ada retikulum endoplasma. Adalah jaringan membran yang membentuk saluran dalam sitoplasma. Ada dua fungsi, yaitu RE kasar, adalah sintetis protein karena ditempeli ribosom. Yang kedua, ada RE halus, karena sintetis lipid, detoksifikasi, metabolisme, dan karbohidrat, yang terletak menghubungkan nukleus dengan sitoplasma. Yang keenam, ada sentrosom. Adalah organel pengatur pembelahan sel, terdiri dari dua sentro yang berfungsi membentuk benang spindle saat membelah sel, yang terletak dekat nukleus pada sel hewan dan tidak ada di sel tumbuhan tinggi. Yang ketujuh, ada vakuola. Adalah rongga sel berisi cairan air, garam, gula, pigmen, dan sisa metabolisme yang berfungsi menyimpan zat cadangan, pigmen, racun, dan menjaga tekanan turgor, yang terletak pada umumnya besar di sel tumbuhan, kecil di sel hewan. Yang kedelapan, ada kloroplas. Adalah organel plastida berpigmen hijau atau klorofil, yang berfungsi adalah fotosintesis atau menghasilkan glukosa dan oksigen. Letaknya pada dalam sel tumbuhan, ada di daun dan batang hijau. Yang kesembilan, ada nukleus atau inti sel. Adalah pusat pengendalian sel berisi DNA yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel, replikasi DNA, dan sintetis RNA, yang terletak umumnya di tengah sel tetapi bisa bergeser, misalnya pada sel tumbuhan karena terdorong oleh vakuola. Yang ke-10, ada dinding sel. Adalah lapisan kaku di luar membran plasma pada sel tumbuhan, jamur, dan bakteri, yang berfungsi memberi bentuk, kekuatan, melindungi sel, yang terletak paling luar melapisi membran plasma. Yang ke-11 ada peroksisom. Adalah organel kecil berisi enzim oksidase dan katalase, yang berfungsi mengurangi asam lemak, detoksifikasi hidrogen peroksida HO2O2 menjadi air dan oksigen, yang terletak di sitoplasma, terutama pada hati dan ginjal sel hewan, dan juga ada di sel tumbuhan. Yang ke-12 adalah membran plasma. Adalah lapisan tipis semi-permeable yang membungkus sitoplasma, yang berfungsi sebagai mengatur keluar masuknya zat, melindungi isi sel, dan komunikasi antar sel. Dan letaknya paling luar di dalam dinding sel pada tumbuhan. Yang terakhir ada mikrotubulus. Adalah serabut protein berbentuk tabung kecil atau komponen sitoskeleton yang berfungsi menjaga bentuk sel, jalur transportasi intraseluler, membentuk silia dan flagela, serta benang spindle
yang terletak dalam sitoplasma, bagian dari sitoskeleton. Setiap organel punya peran penting dan semuanya bekerja sama supaya sel tetap hidup. Kecil ukurannya tapi besar manfaatnya. Jadi, bisa dibilang sel adalah pabrik kehidupan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.